tentang kemiskinan. Kemiskinan terjadi di mana-mana di belahan dunia. Dan di Indonesia pun kemiskinan juga ada dan sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Yang sudah 70 tahun merdeka, kemiskinan juga berlangsung dalam jumlah yang banyak. Dan kemiskinan ini sangat susah untuk dientaskan karena memang tidak ada program pengentasan secara khusus bagaimana orang yang miskin ini bisa terangkat. Sebab kemiskinan ini boleh terjadi karena banyak faktor. Satu diantaranya pendidikan yang sangat-sangat rendah. Yang kedua, kepemilikan keterampilan juga sangat rendah atau bahkan tidak memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup. Pada saat ini, isu global ada cukup banyak yang menarik di masyarakat kita. Namun pada saat ini, saya ingin mengungkap 3 isu global yang ada hubungannya dengan peristiwa di Indonesia. Yang pertama, itu tentang isu lingkungan. Nah, lingkungan ini boleh terjadi karena keserakahan manusia, tetapi itu dipakai untuk investasi dan pembangunan. Nah, isu di dalam lingkungan ini ternyata terjadi perusakan yang luar biasa. Kalau di Indonesia, isu lingkungan yang paling parah sebetulnya ada di bumi Papua, yaitu dengan adanya proyek atau program penggalian pengaruan emas. Nah, itu sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu dan bahkan akan terjadi hingga puluhan tahun yang akan datang. Nah, padahal lingkungan di Papua ini sekarang ini sudah boleh dikatakan porak-poranda, terutama untuk penggalian emas itu. Ya, ini berkaitan dengan investasi. Di Papua sebenarnya setiap harinya itu ada 240 kg emas yang diambil dari bumi Papua. Namun hasilnya belum berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Sekalipun pada saat ini sudah ada bagi hasil yang luar biasa. Indonesia menguasai 51% dari kekayaan itu sendiri. Namun sampai sekarang masyarakat Papua masih banyak yang terkategori keluarga miskin. Ya, di Indonesia secara umum juga masih banyak kemiskinan. Nah, ini yang perlu kita benahi. Gimana caranya supaya lingkungan di Papua ini dari waktu ke waktu tidak terus rusak gara-gara dikeruk kekayaan alamnya. Memang bumi Indonesia ini kaya raya. Buminya selalu menyiapkan tanaman yang bisa menghasilkan bagi keuntungan manusia. Buminya juga memberikan tambang yang luar biasa di bumi Indonesia ini. Namun masih belum banyak hal yang menjadikan masyarakat Indonesia menikmati kebutuhan kehidupannya dengan hasil-hasil bumi ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang kemiskinan. Kemiskinan terjadi di mana-mana di belahan dunia. Dan di Indonesia pun kemiskinan juga ada dan sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Yang sudah 70 tahun merdeka, kemiskinan juga berlangsung dalam jumlah yang banyak. Dan kemiskinan ini sangat susah untuk dientaskan karena memang tidak ada program pengentasan secara khusus bagaimana orang yang miskin ini bisa terangkat. Sebab kemiskinan ini boleh terjadi karena banyak faktor. Satu diantaranya
pendidikan yang sangat-sangat rendah. Yang kedua, kepemilikan keterampilan juga sangat rendah atau bahkan tidak memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup. Ya. Keterampilan yang paling sederhana dimiliki oleh masyarakat kita yaitu pegang cangkul, pegang sabit, membersihkan rumput, mencangkul, mengolah tanah, itu aja keterampilannya. Dan dia dapat upah yang tidak begitu besar. Nah, ini terjadi secara terus-menerus sampai hari ini merdeka. Bahkan keluarga-keluarga miskin pun juga sangat susah untuk merubah pikirannya menjadi orang yang lebih maju. Sekalipun pada tahun 70-an di dunia Indonesia ini pendidikan terus-menerus digaungkan dengan adanya pendidikan-pendidikan impres di sekolah-sekolah dasar. Dan pada saat ini sekolah-sekolah dasar di SD itu di setiap desa bisa ada 2 atau 3 sekolah dasar. Tapi itu masih kurang. Faktanya banyak anggota masyarakat yang sudah sekolah di tingkat dasar itu sampai kelas 3, kelas 5 SD masih sangat susah untuk dapat membaca. Itulah sebab kemiskinan. Di samping itu juga ada mentalitas miskin, ada kemalasan ya, yang menjadi faktor-faktornya. Nah, 10 tahun, 20 tahun yang lalu memang pemerintah membuat program dengan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat keluarga miskin. Bantuan itu pun juga ternyata sangat-sangat minim untuk bisa mengangkat masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Bahkan ada juga program keluarga harapan yang ditujukan kepada ibu-ibu produktif dalam arti ibu-ibu yang hamil dan untuk anak-anaknya yang balita itu agar dapat menikmati kebutuhan hidup agar anaknya tidak mengalami stunting. Tapi faktanya masih ada juga anak-anak yang stunting di bumi Indonesia ini. Nah, itulah program-program yang dilakukan pemerintah dan itu ternyata beban yang berat bagi pemerintah. Bukan hanya pemerintah saja tetapi masyarakat luas juga terbebani oleh orang-orang miskin ini. Sebagai misal, setiap kali mau menambah uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat dibebani dengan biaya untuk membeli bahan bakar minyak untuk kendaraannya, baik itu motor, baik itu mobil, baik itu untuk transportasi yang lain. Ya, seperti kereta api, pesawat juga harganya ikut naik. Jadi masyarakat secara umum terbebani, bukan hanya pemerintah saja, hanya masyarakat tidak merasakan. Ya, sangatlah beruntung di Indonesia ini banyak masyarakat yang mau peduli dengan keluarga-keluarga miskin, tapi sangat susah untuk dibangun. Malahan dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah itu maupun oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat melalui yayasan atau melalui NGO, ya, ternyata bukan membuat masyarakat itu lebih bergairah di dalam bekerja, tetapi justru menjagakan, jagake dalam bahasa Jawanya, dengan adanya bantuan-bantuan itu. Dia selalu berharap, udah 3 bulan, bentar lagi akan ada bantuan lagi dari pemerintah. Nah, kalau bantuan itu diwujudkan dalam bentuk uang, bukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pas-pasan itu, atau bahkan kebutuhan hidup yang berkekurangan itu, tetapi justru dipakai untuk menikmati kehidupannya dengan cara untuk membeli rokok. Itu bagi suami, bagi istrinya juga segitu. Banyak pula istri-istri yang ikut merokok. Nah, inilah isu-isu global yang ada pula di Indonesia. Dan isu yang ketiga di dunia ini pada saat ini, yaitu perang. Perang di mana? Yang paling trending yaitu perang Hamas Palestina melawan Israel.
Dan itu hampir semua negara ikut terlibat. Di Indonesia sendiri juga memberikan dukungan kepada Palestina dengan mengirim bantuan. Dengan bantuan itu bisa dalam bentuk keuangan, bisa dalam bentuk makanan, juga bisa dalam bentuk rumah sakit, dalam bentuk kapal yang itu sampai di sana. Bahkan ada kutukan-kutukan dari negara-negara lain terhadap bangsa Israel. Apakah dengan mengutuk itu menyelesaikan masalah? Memang perang itu merupakan awal untuk menuju perdamaian. Tidak ada perdamaian dunia ini tanpa perang. Lihatlah peristiwa-peristiwa perang di masa lalu. Ukraina dengan Rusia yang sudah 1 tahun hingga saat ini juga belum selesai. Pemerintah Indonesia melalui presiden juga pernah mendatangi presiden di Rusia maupun di Ukraina. Hasilnya juga masih kosong. Jadi ada banyak hal peristiwa perang ini yang berlangsung juga di Indonesia. Hanya namanya di Indonesia bukan perang. Ya, namanya bisa perkelahian antar kampung. Juga yang paling mendasar, yang lebih besar lagi beberapa tahun yang lalu, yaitu di Aceh yang terkenal dengan GAM-nya, itu juga angkat senjata. Ya, tetapi pada saat ini sudah bisa diselesaikan. Dan masih ada satu lagi isu perang di Indonesia yang itu bukan dalam arti perang dengan negara lain, tetapi dengan saudara sendiri, yaitu di tanah Papua. Ya, sudah berapa korban yang meninggal akibat kontak senjata di Papua? Cukup banyak. Dan untuk menyelesaikan 3 isu itu sangat sulit. Ya, harus ada keseriusan, baik itu dari pemerintah, baik itu dari pergolakan-pergolakan perang di dalam negeri ini. Juga tentang kemiskinan yang ada di negeri kita, juga tentang lingkungan. Ya. IKN sendiri yang sekarang sedang menjadi proyek raksasa di Indonesia, itu juga merusak lingkungan. Ya. Tapi kalau nanti sudah jadi, apakah 5 tahun ke depan sudah menjadi lingkungan yang segar, ya, sudah menjadi tempat yang indah karena tanaman-tanaman yang rusak dan bumi-bumi juga dirusak karena untuk struktur bangunan, juga untuk infrastruktur jalan-jalan. Nah, inilah 3 isu penting sebetulnya yang ada di Indonesia yang perlu diunggah oleh siapapun. Ya. Karena isu ini akan terus berpengaruh sangat negatif bagi perkembangan ekonomi kita maupun perkembangan politik di negeri kita. Dan satu-satunya cara yaitu perlu dari pihak pemerintah merumuskan secara komprehensif dan holistik sehingga bisa terwujud masyarakat miskin tidak ada. Kalau toh ada, jumlahnya semakin berkurang karena pada tahun 23 ini jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih mencapai 20 juta lebih. Nah, ini artinya ada beban yang cukup berat. Ya, karena Indonesia sampai saat ini belum bisa mengangkat apakah dia disekolahkan secara gratis, apakah mereka diberi bantuan setiap bulan secara langsung untuk kebutuhan hidupnya. Padahal bantuan-bantuan yang diberikan itu masih jauh dari upah minimum yang ada di Indonesia. Karena upah minimum di Indonesia juga satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda. Di Jakarta bisa sampai 5 juta, di provinsi Jawa Barat bisa sampai 3 juta, tapi di provinsi yang lain bisa jadi kurang dari 2,5 juta. Nah, inilah ketimpangan-ketimpangan.
Nah, supaya kemiskinan juga berkurang, maka perlu dipikirkan tentang adanya pekerjaan yang memadai, perlunya upah yang terstandar untuk kebutuhan masyarakat. Ya, begitu juga untuk pendidikan. Pendidikan SMA, SMK yang gratis itu ya gratis betul, tetapi masih banyak infak. Pak, namanya infak pendidikan, namanya infak masjid, ya, yang kadang-kadang membebankan. Apalagi sekolah-sekolah kejuruan yang setiap tahun bagi sekolah siswa tertentu, misalnya kelas 11, itu harus magang, magangnya ada yang di tempat jauh dan itu perlu biaya. Dan biaya itu tidak dibiayai oleh pihak sekolah, tetapi dibebankan kepada orang tua murid. Jadi banyak sekali lah hal-hal yang perlu dipikirkan. Bagaimana caranya merubah cara berpikir masyarakat miskin ini, karena tadi berhubungan dengan mental. Jadi mental itulah yang harus dirubah. Dan yang penting lagi, seperti pembangunan IKN juga perlu dirumuskan secara holistik, yaitu begitu pembangunan itu jadi selesai, tanam-tanaman yang sejuta pohon hilang misalnya, perlu segera terwujud tanaman-tanaman itu. Sehingga dalam waktu 5 tahun tidak gersang, tidak panas, tetapi sudah menjadi sejuk. Dan syukur-syukur IKN juga menjadi tempat dinas destinasi wisata yang luar biasa. Jadi sekali lagi isu ini ketiga hal perlu diatasi dengan baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mengangkat derajat Indonesia menjadi lebih maju, dan syukur pada tahun 2045 betul-betul Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang modern, dan mencapai Indonesia emas. Oke, sampai di sini kita berbincang-bincang santai.